Selamat sore teman-teman, saya Grace. Saya di sini akan membagikan teori kepribadian dari Carl Gustav Jung, yaitu analytical theory atau Jungian analysis. Carl Gustav Jung atau biasa dikenal dengan Jung lahir pada tanggal 26 Juli tahun 1875 di Caswell, Switzerland. Jung adalah seorang psikolog yang mencetuskan teori analytical theory, berpendapat bahwa tingkat kesadaran manusia dibagi menjadi 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif. Kesadaran memiliki tingkat dominan tersendiri yang pada gilirannya ego muncul di awal kehidupan, bahkan sebelum manusia lahir. Ego berperan penting dalam menentukan persepsi, pikiran, perasaan, dan ingatan yang dapat memasuki kesadaran, membentuk ego yang merupakan pusat dari semua kepribadian. Yang kedua ada ketidaksadaran pribadi. Ketidaksadaran pribadi adalah pengalaman yang masuk ke dalam kesadaran tanpa disadari oleh ego, tidak hilang tetapi tersimpan dalam kesadaran ketidaksadaran pribadi, sehingga ketidaksadaran pribadi berisi pengalaman-pengalaman yang ditekan, dilupakan, dan tidak mampu membekas dalam kesadaran. Contohnya, suatu ketika kakak saya datang kepada saya dan mengatakan, Grace, kamu ingat nggak dulu tuh kita pernah bolos bareng. Ini adalah pengalaman yang kita pernah melakukannya, namun seiring berjalannya waktu kita lupa tentang pengalaman itu. Tapi kemudian kita ingat kembali karena ada stimulus tadi. Nah, pengalaman yang kita pikir kita udah lupa atau hilang itu ternyata tidak hilang, tetapi tersimpan dalam ketidaksadaran pribadi. Lalu ada ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif berisi tentang pengalaman nenek moyang kita mengenai Tuhan, ibu, alam, budaya, dan lain-lain yang diwariskan ke generasi sehingga orang dari berbagai waktu dan zaman secara tidak langsung terpengaruh oleh pengalaman primordial nenek moyang kita ini. Primordial ini adalah suatu pandangan tentang ras, agama, suku, jenis kelamin yang melekat pada diri individu sejak diri individu itu lahir. Contoh, Noken Papua. Noken adalah kebudayaan turun-menurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi noken ini adalah sejenis tas yang dibuat dari serat kayu yang digunakan untuk membawa anak, tanaman hasil panen, bahkan untuk membawa anak. Untuk tas kecil yang berbentuk kecil biasa digunakan untuk anak-anak sekolah sampai bahkan berpergian. Tas noken ini memiliki simbol dari kehidupan yang baik, cinta perdamaian, dan kesuburan. Dalam kebudayaan Papua, noken berperan penting khususnya untuk wanita, karena noken merupakan tanda kedewasaan bagi seorang wanita. Jadi jika perempuan belum bisa buat noken, belum bisa dianggap dewasa. Karena noken ini juga membuatnya susah, jadi orang tua dari zaman turun menurun udah ngajarin anaknya dari kecil tuh untuk buat noken, supaya ini juga bisa menjadi satu syarat dalam pernikahan. Jadi kalau kamu mau nikah, itu harus bisa bikin noken dulu, baru dianggap dewasa dan siap menikah. Selanjutnya, di dalam ketidaksadaran pribadi ada yang namanya archetype. Archetype di sini kita akan membahas 4, yaitu persona, shadow, anima, dan animus, juga self. Sebenarnya itu archetype lebih dari 4. Ada the mother, ada the father, the child, the sister. Tapi di sini kita akan membahas hanya 4 archetype. Yang pertama adalah persona. Persona adalah suatu topeng, dalam bahasa Yunani adalah topeng yang dikenakan pada diri kita yang dihasilkan dari keinginan dalam diri seseorang untuk orang lain lihat. Jadi di sini persona adalah citra yang kita timbulkan untuk menghasilkan gagasan pada orang lain tentang diri kita. Contoh, ketika kita di sekolah dengan ketika kita di rumah. Mungkin di rumah kita bisa menjadi pribadi yang manja, apa-apa minta diturutin, tapi kalau di sekolah kita nggak bisa seperti itu. Kita harus bisa mandiri, bisa
bergaul dengan teman-teman dan nggak egois, dituntut untuk tidak egois. Lalu yang kedua adalah shadow. Shadow di sini adalah sosok di balik persona. Jika kita membicarakan tentang shadow, kita pasti membicarakan tentang sifat yang jahat, yaitu bayang-bayang yang terdapat pada diri kita yang memiliki sifat jahat dan gelap. Menurut Jung, shadow adalah sisi gelap yang terdapat pada individu yang menghasilkan pikiran, perasaan, dan perilaku yang tidak menyenangkan. Contoh, iri hati, dendam, amarah, sifat-sifat yang gelap dan jahat itu. Ketika kita iri hati, suatu hari, contoh kita ada acara keluarga gitu kan, terus orang tua kita lebih membanggakan kakak kita karena pinter, terus nilainya bagus, dapat beasiswa dan lain sebagainya. Mungkin secara tidak langsung kita iri. Kenapa kakak saya yang dibanggain, aku enggak? Kita hanya bisa ngomong itu dalam hati, kita nggak bisa mengekspresikan itu secara nyata. Karena kita nggak mau orang berpersepsi buruk tentang diri kita. Yang ketiga ada anima dan animus. Anima dan animus. Anima adalah sisi feminin yang terdapat pada pria. Sedangkan animus adalah sisi maskulin yang terdapat pada laki-laki. Maskulin yang terdapat pada perempuan. Jadi anima ini ada berperan sebagai feeling dan mood pada pria. Jadi zaman sekarang itu bukan hanya cewek saja yang bisa mood-moodan, tapi laki-laki juga. Kalau moodnya lagi baik ya baik, kalau lagi kacau ya kacau, semuanya dimarahin. Dan ya jadi nggak perempuan aja yang mood-moodan. Terus ada animus, itu adalah sisi feminim, sisi maskulin yang terdapat pada wanita, yang berfungsi sebagai citra kolektif yang dapat menginspirasi lawan jenis untuk dapat dipahami, untuk dapat menarik lawan jenis. Jadi nggak, zaman sekarang juga itu banyak cewek-cewek yang tomboy, naik motor-motor besar, supaya menarik lawan jenis, seperti itu. Terus yang keempat ada self. Self di sini berfungsi sebagai yang menseimbangkan semua archetype tadi, yaitu menseimbangkan persona, shadow, juga anima dan animus pada diri seseorang. Jadi di self sini kita belajar untuk bisa menerima diri kita apa adanya. Selanjutnya menurut Jung ada 4 tahapan perkembangan kepribadian, yaitu childhood, youth, middle life, dan old life. Di childhood, pada masa ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase anarki 0-6 tahun, fase monarki 6-8 tahun, dan fase dualistik 8-12 tahun. Di fase monarki 0-6 tahun, anak belum punya kesadaran, masih kacau. Jadi di sini ego berperan paling besar pada anak umur 0-6 tahun. Terus ada fase monarki 6-8 tahun. Di sini anak mulai bisa bernalar atau berpikir. Jadi di umur 6-8 tahun anak udah mulai bisa, kalau dibilangi nggak boleh ini ya nggak boleh ini, kalau boleh ngelakuin ini ya dilakuin. Jadi mereka udah mulai mengerti kenapa boleh melakukan ini, kenapa nggak boleh ngelakuin itu. Udah mulai bisa berpikir. Yang ketiga ada fase dualistik. Fase dualistik terjadi pada umur 8-12 tahun. Di sini ego dibagi menjadi dua ego, yaitu subjektif dan ego objektif. Yaitu bahwa anak sadar bahwa diri mereka terpisah dari orang lain sebagai individu. Yang kedua ada youth. Menurut Jung, masa muda adalah atau seharusnya periode aktivitas yang meningkat, seksualitas yang matang, kesadaran yang tumbuh, dan pengakuan bahwa era masa kanak-kanak yang bebas, masalah telah hilang selamanya. Jadi di sini pada fase youth, tahapan ini, individu berusaha mandiri dalam aspek psikis maupun fisik. Jadi mulai bisa mencari pergaulan, mencari pasangan, bahkan membentuk keluarga. Di middle life, tahapan yang ketiga, Jung percaya bahwa kehidupan parubaya dimulai kira-kira pada usia 35-40 tahun. Individu menemukan bahwa hidupnya lebih religius, percaya akan adanya kehidupan setelah kematian.
Jadi di umur 35-40 tahun ini, seorang individu udah mulai bisa memaknai hidupnya. Jadi nggak cuma makan, tidur, kerja, tetapi lebih mulai menghargai setiap waktu yang ada. Terus lebih religius. Jadi yang dulunya jarang beribadah, mulai rajin beribadah lagi. Jadi fokus kepada kehidupan yang akan datang. Yang keempat ada fase old life. Di sini kehidupan orang yang mulai mengalami penurunan takut akan kematian. Jadi mengalami penurunan ini baik secara fisik maupun kognitif. Fisik udah mulai melemah karena tua, mungkin udah nggak kuat jalan lagi, harus pakai kursi roda. Terus secara kognitif mulai pikun dan mungkin kehilangan ingatannya. Juga takut akan kematian. Lalu untuk kata-kata terakhir dari Carl Gustav Jung, yaitu knowing your own darkness is the best method for dealing with the darkness of other people. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau dalam materi, mohon dimaklumi. Terima kasih. Selamat sore.